guys, perkenalkan nama saya Arsipa Mutiara Hayu dari kelas 11 IPA 2. Jadi, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum proses difusi dan osmosis pada teh celup dan kentang. Dan bahan-bahan yang saya gunakan adalah bahan-bahan yang sudah tersedia di rumah dalam rangka pembelajaran online atau daring. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari difusi dan osmosis. Jadi, difusi adalah proses bergeraknya molekul dari daerah dengan konsentrasi yang tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah, yang terjadi secara spontan, dan zat yang berpindah adalah zat terlarut. Sedangkan osmosis adalah perpindahan molekul pelarut atau air dari wilayah dengan konsentrasi tinggi ke wilayah dengan konsentrasi rendah, melewati membran semi-permeable sampai kondisi kesetimbangan telah tercapai. Jadi, inilah bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan difusi pada teh celup. Ini adalah air panas, dan ini adalah air dingin. Kemudian, 2 teh celup. Kemudian kita celupkan teh celupnya di masing-masing gelas. Setelah itu kita tunggu hingga larutannya menyatu ke dalam masing-masing gelas. Setelah kita menunggu 2 menit, ini sudah ada sedikit perbedaan antara yang menggunakan air panas dan yang menggunakan air dingin. Pada bagian ini bisa kita lihat bahwa ada perbedaan antara zat terlarut ke dalam air. Setelah saya menunggu selama 4 menit, di sini sudah cukup terlihat perbedaannya. Jadi yang menggunakan air panas sudah terlihat coklat dan yang menggunakan air dingin masih terlihat bening biasa seperti belum ada perubahan. Pada menit ke-6, kita lihat bahwa semakin jelas perbedaan antara yang menggunakan air panas dengan air dingin. Jadi, yang menggunakan air panas terlihat lebih coklat dan yang menggunakan air dingin terlihat bening, tetapi sudah ada sedikit campuran warna coklatnya. Jadi, kesimpulannya, proses yang mempengaruhi proses difusi yaitu suhu. Karena semakin tinggi suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin lambat. Ini adalah bahan-bahan untuk melakukan percobaan osmosis. Ada garam, 2 gelas air, pisau, dan kentang. Ini adalah hasil dari kupasan kentang yang tadi. Dan marilah kita segera melakukan percobaan osmosis tersebut. Ambillah 2 sendok garam, kemudian masukkan ke dalam salah satu gelas tersebut. Setelah itu, aduk-aduk gelas yang berisi garam tersebut hingga tercampur. Masukkan 2 potong kentang yang sudah dikupas tadi ke dalam masing-masing gelas. Sekarang kita tunggu perubahan kentang tersebut selama 20 menit. Setelah kita menunggu selama 20 menit, kita akan bisa melihat perubahan pada kedua kentang tersebut. Kita akan angkat kentang yang diisi oleh air garam. Kemudian kita bisa melihat kentang yang berada dalam larutan garam memiliki tekstur yang sudah tidak keras atau disebut lembek dan lebih lentur. Sedangkan bisa kita lihat bahwa kentang yang berada dalam air biasa tetap dalam keadaan normal atau sama sekali tidak ada perubahan. Jadi, kesimpulannya pada proses osmosis kali ini yaitu adanya perpindahan zat pelarut ke dalam kentang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.